lagi di Mari Malam Ngeri. Oke, konten kali ini tumben Umi ada ya, biasanya Umi nggak ada. Kita udah kedatangan beberapa orang tambahan. Sini ada Audrey, ada Pepi juga sebagai guest star kita yang punya cerita horor malam hari ini. Tapi mungkin cerita horor pertama ini akan gue lebih milih Agung yang bakal cerita karena yang dia alami adalah kejadian di rumah ini setelah konten Mari kedua kita. Gung, gimana ceritanya Gung? Jadi itu hari apa ya? Hari Rabu apa hari Kamis gitu ya. Gue tidur di atas. Rame-rame tuh gue tidur di atas. Gue naik udah pada tidur kan. Di kamar itu ada Opik, Bobby sama Yudi sama kalau nggak salah. Iya. Terus gue naik tidur kan. Gue tidur paling terakhir. Gue main HP dulu kan. Habis itu tidur. Tidur nggak lama. Sekitar gue nggak tahu sih berapa jam. Kayaknya jam 2, jam 3 gitu. Gue kebangun nih. Kayak ketindihan gitu kan. Kayak ketindihan, gue udah sering ketindihan, udah biasa lah ketindihan. Ya udah terus gue akhirnya Itu kayak ketindihannya wae kali ya, yang ini biasa nggak katanya? ya biasa. Apa yang bikin beda tuh? Nggak ada yang bikin beda sih sebenarnya, kayak Oke. ketindihan biasa aja gitu. Kayak ketindihan kayak ada, ya biasalah ketindihan gimana sih. Terus udah nih gue tidur lagi, nggak lama gue kebangun keringetan. Terus gue nengok ke sebelah kanan itu persis depan muka gue itu ada cewek ngehain gue, bilangin hai. Kenapa lu nggak minta? Anjing, Tinggal lo cipok tuh setan. itu gue keringetan setengah mampus kali ya. Bentar, waktu itu lu kan tidur. Ah, Lu ngadep karena ada si setan itu. Di sebelah kanan lu sebenarnya siapa? Opik. Oh, di tengah-tengah. Antara lu pik, berarti pik. Dan itu ceweknya cuma muka doang sama pala gitu, badannya Oh, nggak nggak ada kelihatan. badan, pala Nggak ada doang, badannya, iya. nggak ada badannya. Sama kayak itu dong ya. Ya sama kayak Iya. inilah. Iya, Itulah. intip. Nah terus Iya, iya. gue kaget, terus entah kenapa gue langsung nggak sadar tidur lagi, bangun pagi keringetan lagi. Sebelah kanan Ya. lu pintron. Sebelah kanan gue udah nggak ada orang. Lu tidur Gua di bangun. kasur yang kasurnya Ilyas. yang Iya. mepet ke ruang baju ya? Iya yang mepet ruang baju. Kan gue emang biasa tidur Ada ini kiri. kan ngadep kiri Iya. kan, ngebelakangin orang, Itu kasur. ngebelakangin Opik. Ya, tahu lah ya. Kenapa ada di situ itu. Iya, ya. Terus entah kenapa gue pengen nengok kanan kan, terus ada itu cewek terus nge-hi gue. Hai. Gak lu hain sih. Itu Ya, di gimana antara ya? lu berdua dong ya? Iya di antara Tengah-tengah? tengah-tengah. Wah, gua Trisam. ngapain tuh bro? Gua mau ngomong. Itu ngomong kayak itu setelah Shopee ngomong gak apa-apa gitu kayak gitu. Gak apa-apa gitu. Terus dihain sama dia. Itu cerita Agung nih. Ini kejadiannya di rumah ini. Setelah konten Mari kedua, syuting konten Mari kedua kita, Agung mengalami kejadian itu. Menurut gua keren sih, dalam artian keren. Memang awal kita pindah ke rumah ini nggak ada gangguan apapun, cuman setelah kita pindah ke sini mulailah Dari mana aja? gangguan-gangguan sedikit demi sedikit muncul. Cuman ya buat kalian para makhluk nggak apa-apa sih, gue nggak masalah lu pada mau di sini, cuman setidaknya bikin project ke Imam yang lebih laku, atau nggak lu mau ikut gua manggung biar gua makin ikut aja, ayo. Kalau gua nggak masalah, dari dulu gua kayak gitu. Cowoknya yang nonton ngirimin. Nggak apa-apa kalau buat manggung nggak apa-apa. Ini bener juga. Gua dari dulu gitu, gua manggung nggak pernah kosong sebenarnya. Jadi kita open endorse ya. Iya gitu. Iya. Kalau ada orang-orang yang Gua open endorse setannya di sini kan. Free kok, free. Free kok. Kiriminnya ke kosan yang lama aja. Nih, kirim kosan yang lama ya. Oke, itu cerita dari Agung yang kita alami di rumah ini setelah konten Mari kedua kita. Sekarang Udri, cerita lu apa nih? Yang paling serem yang pernah lu alami? Gua dua sih yang gua nggak pernah lupa. Waktu gua lagi kuliah kan gua tinggal sendiri. Terus Ini kuliah lu yang di mana? kuliah gua jam 1. Oh iya, di Mas Sati ya. Iya, jadi gua kuliah di Cikarang. Nah, itu dulu gua tinggal di dorm di tahun pertama. Gua tuh orangnya dongo ya. Jadi gua tahu dorm tempat gua tinggal itu memang spooky dan gua sering banget mengalami banyak kejadian lah di situ. Gue jam 2 apa jam 1 malam gue ngerokok di tempat jemuran.
Terus itu zaman dulu gue masih pakai super kan lama banget habisnya. Itu gue lagi ngerokok baru kebakar sedikit tiba-tiba di sini gue ada nyinden. Oh iya. Seriusan ada Pas nyinden. banget lagi suaranya. Inden. Iya, Nyinden serius lagi. itu lagi nyinden terus kan gue gini kayak masih panjang, habisin lah rokok gue. Pas rokok gue habis gue lari ke bawah. Itu Dia minta recehan kali. nggak tahu gue. Ngamen. Amin. Tapi itu salah satu doang sih. Satu lagi yang cukup serem karena itu gimana ya? Gue ditepak. Iya. Gue ditepak. Jadi gue lagi bulan puasa, lagi jam 3 pagi gue ngobrol sama satpam kan gue minta sahur ya. Jadi di daerah dorm gue itu ada kayak pelang dormitory gitu kan yang tingginya segini. Gue duduk di atasnya, kita ngobrolin salah satu senior gue yang meninggal gitu tahun 2010 mungkin. Gue lagi ngobrol-ngobrol terus akhirnya satpam itu ngobrolin tentang orang yang sosok yang suka ngetok pintu minta masuk. Gue duduk tiba-tiba digini. Itu kenceng. Sampai gue jatuh. Buset. Itu bukan dipak gitu. Terus gue langsung kayak oh ya udah gue ngerti. Tapi sadar nggak kalian tuh sebenarnya setiap kali lu kencing, terus lu badan kayak gitu kan kalau kencing, itu ditepak sama jin men. Lu ditanya sekalian boker gak? Enggak kayak gitu. Terus rupanya 2000. Iya. Gue udah serius lagi dengerin. Jangan lupa bayar ya gitu. Terus gimana lagi? Lu ditepak sampai jatuh. Ditepak tapi gue nengok doang sih kayak gitu kan. Sebenarnya kalau di dorm itu kalau gue ceritain mungkin panjang banyak sih. Cuman yang paling gak lu lupain dua itu. Iya. Atau gue pernah ngeliat sinar terbang yang dilihat sama temen gue juga. Itu. Sinar terbang terus kayak gue kalau panik tuh teriak-teriak gitu kan kayak gue ngeliat ini temen gue dari atas ada yang terbang nggak? Gue kabur rame-rame. Pas gue udah kabur dari dorm itu temen gue ada yang masuk manggil kita berdua. Pas temen gue masuk ke dorm itu dari langit-langit di dorm yang itu. Abis itu kayak ya udah siapa yang mau nongkrong di situ lagi nggak ada. So kayaknya kapan-kapan kita main ke sana ya. Sabi kali ya. Kalau Ceritanya di situ bikin nih. kalau gue ceritain banyak Tujuannya sebenarnya. beda. Jahe anjing. Tujuan gue malah gue bawa soalnya. Kalau lu gimana Beb? Cuman bentar ya. Kalau kita bahas cerita Audrey dulu nih. Kalau bahas cerita dia dom, yang namanya dom asrama, mereka pasti punya 1001 kisah sebelumnya ya. Pasti. Yang gue percaya kayak gue dulu zaman gue SMK lah bukan SMA. Jadi ini juga jadi sedikit cerita bahwa ada satu ruangan di belakang ruang teater yang dimana ruang teater itu temboknya putih men. Cuman kalau misalnya lu lagi ngelamun ke satu titik, lu bakal ngeliat sosok muka di situ karena memang ternyata dulu pada saat pembangunan gedung yang di belakang itu gedung teater itu ada pekerja yang kegiling sama mesin molen hancur dan udah kayak gitu udah aja nanggung sikat gitu. Nah itu dari itu kisah nyata banyak banget tuh zaman dulu bahkan banyak deh kalau ntar mungkin tuh mari berikutnya gue bakal ceritain kisah-kisah gue di sekolah gue dulu. Sekarang kita lanjut dulu ke cerita Pepi ini. Kalau lu Pep, apa kejadian horor yang nggak bisa lo lupain? Kejadian horor banyak sih. Karena gue dari kecil sering mengalaminya. Tapi lu punya six sense nggak atau? Kalau ditanya gitu gue juga kurang tahu ya. Mungkin bawaan dari orang tua kali atau keluarga. Kodam. Bisa jadi ya. Gue dulu punya cincin nih, itu ada isinya pulsa 20.000. Oh, Bisa. Gimana? jadi tuh kayak emang gue dari kecil tuh bisa ngeliat. Ya bisa kalau nggak bisa lihat Ya itu dia. lu buta. Nah, jadi gue tuh bisa ngeliat makhluk yang nggak bisa. Sekarang masih bisa nggak? Sekarang itu mungkin ngeliat nggak. Tapi ngerasain Ngerasain nggak? ada. Sekarang ada nggak? Ada. Di mana? Posisi Itu itu masih Isbat. di tangga pas kita Oh, di bawah lampu. Iya. Satu sama di kamar mandi. kamar mandi atas. Situ. Oh, kamar mandi belakang. Oh, iya. Cuman ya masih positif lah mereka. Nggak terlalu. Mereka memang bawaan dari sebelum rumah ini ada Iya. sih. Ya intinya ini sebenarnya kita di sini, seisi rumah di sini ya intinya jangan yang ganggal lah kita buat jangan yang kayak jorok atau apa gitu lah. Mereka tuh kan kadang-kadang Nah, itu ada yang nggak masalah. suka
jadi masalah itu? Kadang-kadang ya mungkin itu dia kayak siapa namanya? Siti Agung. siapa? Agung. Dekat itu siapa sih? Nah, Agung mungkin ya itu mungkin Siti teguran ya kan. Gua ngapain? Kayak mungkin dari teman-teman sekalian di sini kayak mungkin ada yang kotor atau apa kita nggak tahu lah ya. Banyak sih, banyak yang kotor. udah lah, jangan tanya lah itu gitu kan. Gitu. Dari kecil tuh gua ada yang ngikutin gua tuh cewek cowok anak kecil. Itu sering banget. Ya, posisinya kayak gini, kalau waktu gelap mereka suka nongolin. Wujud wajah mereka kayak ngeliat ngintip gue kayak ngajak gue sini. Jadi dari gue kecil sampai sekarang itu mereka masih. Biarpun sekarang tuh biar jarang gue ngeliat, tapi gue sesekali pasti ngeliat kayak salah satu dari mereka tuh ada Oke. ngikutin gue. Si anak kecil itu dua itu. Yes. Nah, nyokap gue bukan nyokap sih, tante gue yang rumah gue di Medan itu manggil gue. Ternyata gue itu bukan gue, ternyata bukan gue. Gue tidur di dalam kamar, tante gue manggil gue. Yang ada, emang gue suka manjat, Yeah. manjat pohon, dia panggil, turun, lu ngapain di situ? Kalau gue dipanggil Dede kan, Dek turun. Anjing Udah malam Dede nih." muka kayak gini. Oh, Dulu dulu. kan iya kali gue browser langsung berewokan. Jadi pas gue manjat pohon jambu tuh dia kira itu gue dipanggil suruh balik pulang. Kayak jangan manjat udah pulang dulu. Udah malam ini. Itu sekitar jam 9 jam 10-an malam. Dia nyok ke rumah nanyain nyokap gue itu si Dede bilangin gue di situ kan di pohon bla 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 bla. Bilang nyokap gue enggak, si Dede di kamar kok. Dibangunin, gua keluar. Ada apa? Oma gitu buat tante. Hah? Terus itu siapa? Ya nggak tahu itu siapa. Ya, ternyata nyokap gua bilang, oh itu kembarannya Dede. Lanjutan karena nyokap gua tahu ada bahwasannya dua orang itu ngikutin gua. Oh iya. Ya, iya. yang Karena jagain turunan gua kan, mungkin bukan. gitu bisa jadi itu yang jagain gua. Dan ya ada beberapa dua orang tua lah yang ngikutin gua gitu. Mungkin ya itu gue disuruh tobat kali ya gitu gue nggak tahu. Ya kalau memang Gitu. udah bawaan kan biasanya kayak gitu ya. Iya. Tapi emang benar kayak gue tuh ngerasain kayak ibaratnya gue kecelakaan, gue nggak pernah yang luka parah. Biarpun kayak patah apa, iya jangan sampai. Pas gue ditabrak juga nih dari belakang kenceng banget sama motor. Itu yang nabrak gue sampai lecet-lecet parah banget. Motornya hancur, motor gue tuh kira dari gue di sini nih naik motor, itu gue berdiri tiba-tiba kayak posisi gue nih, pas di tengah-tengah trotoar karena mau belok itu ditabrak gue dari belakang, posisi gue berdiri. Temen gue ngeliat gue kayak bingung, lu kok bisa berdiri? Seharusnya gue mental. Iya. Yang nabrak gue mental kurang lebih 5-10 meter. Nah itu udah dari sisi positifnya karena memang Yes. yang gua tahu energi mereka tuh bisa apa ya, bukan bersinambungan, apa sih Lord bahasanya, Nah, ini bisa dia lagi di nyambung sini. lah ya, Iya. bisa nyambung sama energi kita kalau energi mereka tuh kuat. Maksudnya sama ilmunya kayak manusia, mereka tuh punya tingkatan level kekuatan gitu. Kalau misalnya level kekuatan mereka tinggi tuh mereka bisa join sama kita. Yes. Maksudnya bisa gabung sama kita. Makanya ada orang yang kebal dan lain sebagainya. Termasuk ketika memang kalian melihat atau merasakan dan ketika kalian takut, mereka makin jadi karena energi kita yang Iya, benar, kayak benar. Gue percaya itu karena memang sedikitnya mungkin di sini ada gue, Bobby, Walo adalah orang-orang yang mau nggak mau bisa sama kayak lu. Bukan bisa sih, cuman ya mau nggak mau sedikitnya tahu paham tentang hal seperti itu, jadi ya ngerti kayak apa yang lu sebutin. Cuman memang di balik itu semua kita tetap punya agama, kita tetap punya pedoman bahwa semua akan kembali lagi ke atas ya. Yes, benar. Kita harus berpegang teguh pada agama kita masing-masing bahwa manusia lebih sempurna daripada mereka. It's okay mereka ada, itu tidak masalah karena memang kita pasti akan selalu bentrok lah, akan selalu bergesekan. Cuman kita lebih sempurna dari mereka gitu, jangan pernah takut. Bahkan ya lu bisa anggap mereka teman. Kayak awal pindah ke sini, Itu benar. anak-anak nanya nggak akan syukuran pengajian, enggak. Kalau kita syukuran pengajian kita disangka musuh. Tapi kalau kita mabuk kita sangka temen. Ya,
bisa jadi. Wah ngapain juga katanya ini gangguin mereka. Gue punya pengalaman satu lagi nih. Ketika ya ibaratnya lagi nongkrong bener kayak gini, kita pengen ibaratnya yang ngumpul lah biasa minum biasa gitu, Ikut mabok mereka. gitu kan. Dan gue bilang yaudah sini mari gue beli nih. Iya. Ketika gue beli sama temen gue, nih gue nih motor gede itu zaman-zamannya Thunder baru keluar. Biasanya gue lewat kuburan, sama temen gue lagi nyantai. Tiba-tiba sekilas gue ngeliat ke kanan, seberang jalan itu mereka lagi ngeliatin gue dan mukanya hancur. Itu bener-bener hancur. Gue bilang wah anjing, aku gue gas tuh motor. Itu gue nggak tahu kenapa, biasanya gue nggak pernah takut ngeliat sesosok kayak gitu. Kaget wajar sih, kaget iya, wajar. tiba-tiba kaget, temen gue langsung kencengin gue. Gue nggak tahu dia ngeliat atau enggak. Pas bener-bener belok itu bener-bener gue gas belok. Temen gue sampai gila lu anjing, sampai ngomong-ngomong kotor dah pokoknya. Lu, gue bilang udah jauh dari itu baru gue ngomong. Gue abis ngeliat nih cewek tuh hancur, mukanya bener-bener hancur. Sebenarnya kalau lihat kayak gitu kaget tuh wajar ya. Sering-seringnya ya lu aja udah berapa kali nemu di mana yang tiba-tiba pasti kaget ada aja kan. Iya. Sebenarnya itu hal yang wajar, cuman memang apa ya, kita harus selalu bisa belajar untuk berpikir jernih dan tenang ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Iya itu bener. Kalau kaget wajar, karena banyak orang yang kecelakaan di jalan tuh bukan digangguin mereka sebenarnya, tapi karena kalian kaget dan nggak fokus. jadi akhirnya itu menyebabkan kecelakaan dan itu sangat Ya, membahayakan karena benar. mereka tidak akan pernah bisa membunuh. Iya. Lu kalau di jalan balik malam daripada lu takut setan, lu lebih baik takut begal men. Benar. itu gua bantu. Cuman maksudnya daripada lu ketemu begal lu bisa ditusuk atau enggak barang lu hilang, tapi kalau ketemu kayak gitu mereka nggak akan bisa bunuh. Tapi kalau lu panik, lu kecelakaan, itu beda cerita. Itu bukan salah Itu mereka. garanya lu. Itu bukan Itu salah gara-gara mereka lu. gitu. Jadi belajarlah untuk bersahabat, karena mau tidak mau kalian hidup di dunia yang bergesekan dengan mereka yang jamin mereka tuh hidupnya lebih lama daripada kita. Mereka ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan ratusan tahun sebelum kita ada. Jadi ya udah saling menghargai satu sama lain. Walaupun bahasa gue kadang sompral, gue bukan sompral sih sebenarnya, karena memang apa ya, Butuh. bukan iya gitu juga sih. Cuman gue emang enggak juga dari dulu. Gue selalu sama hal-hal seperti itu kalau misalnya nemu kayak yaudah ikut deh kayak gue mau manggung, lu bikin gue tajir, itu gue dari dulu kayak gitu. Jadi ya saling aja, disaling. Ya mungkin positif aja ya lah. diambil sisi positifnya aja mungkin kayak gitu. Itulah mari hari ini. Entah lu Lord ada yang mau tambahin ya, diam mulu Pak. Enggak, pokoknya. Oh iya sih, Bisa cuma singkat nambahin dikit aja. gak apa-apa lah. Timekeeper udah negur-negur. Dikit Ternyata lah. di sini ada tulisannya bersambung ya. Mana we pop aing udah kebanyakan episode aing Iya sih, sih tadi. kita berdua udah lama absen. Lu nambahin dikit deh. Sok. Enggak ada udah. Nah, Ntar aja Yakin lu nggak ada? berikutnya ya. nah berikutnya Disimpan. Ustadz Bobby akan apa ya berbicara. Tapi di sini juga ada Ustadz Opik di sini yang rajin rajin sholat sehari 5 waktu sholat, tapi borangan kan jangan sholat anjing. Terus sholat percaya Allah tapi lu takut sama yang kayak gitu ngapain gitu. Jadi ya udah itu aja, sekian mari dari kami, sampai jumpa di mari malam ini.